yang tadinya masih di luar akan masuk ke keluarga besar polisian. Ya, kalau misalnya Ibu Nenang, suaminya akan masuk ke keluarga besar kepolisian. Tentunya ada ketentuan yang harus sepertinya ada dari pembinaan dari Bayangkari, ada pembinaan dari kedinasan juga, ada juga pembinaan dari keagamaan. Terasa untuk Prakata sampai sini, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa ada manfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari mana? Dari Propam, dari si Propam mungkin teman Pak Rizky yang dari Propam, makanya saya mewakili kasih Propam karena kebetulan kasih Propam ada persiapan untuk kunjungan tim Mades mengenai seperti CPP, makanya kasih Propam pun sempat hadir dalam acara sidangnya. Ya, dari Propam mungkin jadi membahas masalah tentang hak anggota kepada istri dan juga mungkin kalau istri kepada suaminya. Biar nanti dalam seiringnya perjalanan rumah tangga nanti tidak akan berhubungan dengan Propam lagi, karena kan kedua mempelai sudah tahu jika ada masalah dalam rumah tangga pasti ujungnya lari ke Propam. Apalagi Pak Rizky, anggota Propam pasti dia memahami bagaimana permasalahan anggota yang sering dilaporkan ke Propam. Jadi sebelum itu nanti saya mau tanya kepada kedua mempelai, ini Ibu Rifka Nenang sama Brigadir Rizky. Nanti Ibu juga dengar apa pertanyaannya, nanti saya tanya sekali aja biar nanti kita tunggu jawabannya seperti apa. Pertanyaannya, saudara akan menikah dengan calon istri, apa saudara sudah diperhitungkan dengan seksama? Mulai dari Pak Rizky, apa Pak Rizky sudah memperhitungkan dengan seksama akan menikah dengan ibunya? Sudah dipikirkan sekarang. Sudah dipikirkan. Kalau untuk Ibu Nena? Sudah. Untuk calon istri, apakah Ibu Krisya sudah memperhitungkan secara matang untuk menikah dengan Bapak Rizky? Iya, sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Kalau untuk Bapak Novan, sudah diperhitungkan? Sudah. Bukan kalau diperhitungkan banyak dengan asuhan, makanya itu yang pertama ditanyakan masalah ini bagi calon istri ya. Sebagai calon istri, bila nanti suami tidak mengizinkan saudari untuk mengikuti kegiatan di luar rumah, bagaimana pendapat saudara? Ibu Caca, jika tidak diizinkan suami untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah, bagaimana menurut pendapatnya Ibu? Akan mengikuti perintah suami. Ya, mengikuti kemauan suami apabila hal itu untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga. Calon istri kepada ibu saja lagi. Selain calon suami, apakah saudara pernah berjanji dengan orang lain? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Untuk Pak Novan, apakah selain calon istri ini Bapak ada pernah berjanji dengan orang lain atau perempuan lain? Tidak ada, tidak. Pak Rizky, apakah sebelum menikah dengan Ibu Caca ini, apakah Pak Rizky sudah ada janji atau komitmen dengan perempuan yang lain selain Ibu Caca? Tidak. Kalau Ibu Nena? Siap, tidak ada.
Paris ya, sama ibunya. Apakah saudara akan bertanggung jawab sebagai suami atau sebagai istri serta selalu berusaha untuk membina dan menjaga keutuhan keluarga sampai akhir hayat? Siap. Paris. Siap. Karena itu sudah tidak suami. Ini kedua. Bila terjadi di antara suami istri problem yang saling mencurigai, dalam kurung mungkin ada pacaran dengan orang lain, bagaimana dengan penyelesaian hal tersebut? Jelaskan masing-masing hal. Kita mulai mungkin dari pemilihan dulu. Jika ada terjadi saling kecurigaan atau kalau bagaimana cara penyelesaian menurut Ibu? Mencari solusi lewat komunikasi, Pak. Memperoleh komunikasi. Kalau untuk Manohar, Sama Pak. Dibangun komunikasi yang bagus. ya mungkin mencari solusi terbaik untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Kalau Pak Rizky, Dikomunikasikan dengan baik sambil diselidiki atau benar atau tidak informasi yang diterima. kalau Caca, Akan ditanyakan langsung kepada pasangan. jadi kalau mungkin mencari solusi dulu dan untuk kan ini kalau sudah dipercaya kan mungkin mencari solusi mungkin maksudnya ditanyain dan juga tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Pada Pak Rizky ya, kepada Ibu Caca, bagaimana pendapat Ibu apabila selama berumah tangga terdapat calon suami yang hidup berpoligami? Menurut Ibu Caca bagaimana jika menurut Ibu Caca apabila selama berumah tangga terdapat calon suami yang hidup berpoligami? Menurut Ibu Caca bagaimana? Tidak setuju. Kalau Pak Novan, iya Pak Novan. Kayaknya kalau untuk saya tidak berani berpoligami. Ya, kalau ini memang tidak bisa karena bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Kembali ke calon istri ya. Calon istri. Bagaimana pendapat calon istri apabila sang suami memperbolehkan izin dari pengadilan agama untuk hidup berpoligami dengan perempuan lain? Jadi bagaimana apabila sang suami diperbolehkan oleh pengadilan agama untuk berpoligami? Kira-kira menurut Ibu Caca bagaimana? Tetap tidak setuju. Alasannya Bu? Karena ya kalau suami saya. Tidak akan diizinkan dengan orang lain. Dari saya? Iya. Kalau Ibu Nena gimana Bu? Tidak setuju. Tidak bisa. Alasannya? Hak milik, hak paten. Iya. Kalau menurut kita aturannya kepolisian tidak setuju karena Tidak setuju. seharusnya terlebih dahulu mendapat izin atau rekomendasi dari pimpinan kita. Kalau dari Polres harus dapat izin dari Kapolres dulu, baru pengadilan bisa dapat izin. Nah, kita Polres kepolisian kan. Kayaknya dari Propam kembalikan lagi ke Mas Sunda, tanyakan kepada kedua pasangan ini, apakah saudari dalam keadaan sehat? Siap. Sehat. Rohani maupun jasmani? Siap. Sehat. Tidak ada keterpaksaan? Siap, tidak ada. Apakah saudari mengerti maksud diadakan sidang pada ini? Siap mengerti. Siap. Siap mengerti. Siap. 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 Siap.
Saudara Novan Gorontalo 22 Juli 1984 ya. Ya Pak. Swasta. Kelurahan Mulai Sifat ya. Ya Pak. Mbak Friska Rukati ya, karyawan BUMD Desa Tingkohubung Suawai. Apakah benar calon suami maupun calon istri masing-masing Siap. memang betul ini Iya. atau Siap. ada yang lain-lain lagi? Siap betul-betul. Apakah kedua calon pasangan suami istri akan menikah atas kehendak sendiri atau ada unsur lain atau tekanan dari keluarga? Sendiri. Siap kehendak sendiri. Apakah rencana perkawinan kedua telah diketahui oleh kedua orang tua? Siap. Iya. Tidak ada main tidak diketahui orang tua. Kamu diketahui tidak? Siap. Diketahui. Nantinya ada izin orang tua apa semua. Siap. Apakah calon suami maupun istri mampu menjamin kebahagiaan lahir dan batin setelah menikah Siap, insya Allah. pada calon istri maupun Siap. Siap. Ya. Mampu. jadi masing-masing bisa menongkang ya, menopang sama. Jadi tidak boleh ada semua egois kita lebih dia harus sama saya atau sebaliknya harus sama-sama. Siap. Jalan sedia sekata. Siap. Ya. Apakah calon suami maupun istri bisa menjamin kebahagiaan lahir batin ya? Siap. Bisa ya? Siap. Siap. Bisa. Apakah calon istri suami sudah mengetahui penghasilan masing-masing? Siap sudah. Siap. Sudah. Sudah. Dari polisi dia bilang pas dan tidak pas. Nah, kurang masing-masing bisa mengendalikan. Karena dari gaji saja ini dia kalau kita tidak saling mengerti bisa jadi permasalahan. Ya, jadi masing-masing bisa ya membagi mana kebutuhan yang memang harus dan ada yang harus ini dulu ditanggulangi. Siap. Oke, bisa mengerti semua ya? Siap. Di samping calon suami, calon istri, apakah masih ada orang lain yang pernah mengikat janji? Ada sebelum-sebelumnya ada ikatan kita mau jadi ketemu. Nah, Siap. Tidak ada. tidak ada. Siap. Tidak ada. Propos tidak ada laporan atau apa dari pihak lain yang akan menghambat mereka punya perjalanan perkawinan nanti. Sejauh ini tidak ada dari pihak Brigadir tidak ada semua dari pihak Brigadir juga tidak. Oke. Tidak ada laporan. Rasa dari kami dari Sumda nanti akan dijelaskan lebih jelas dari pihak lain tadi. Dari pemuka agama Pemuka dulu Pak, agama terus dulu. satkernya baru bayar hari terakhir Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadia laula hadanallah. Lam hati wa nafasi bi adadi kulli ma umirat amma ba'du. Yang terhormat pimpinan sidang Wanjat Pranika. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Cabang Bayangkari Polres Gorontalo Kota. Yang saya hormati yang mewakili Kasih Propam Polres Gorontalo Kota dan yang mewakili Bapak Kapolsek Polres Gorontalo Kota Selatan dan para hadirin sekalian, lebih khusus pada 4 calon mempelai laki-laki maupun wanita. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Pimpinan sidang yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan beberapa hal pertanyaan yang ada kaitannya dengan perkawinan sesuai agama Islam, tentunya saya berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang baik
untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan ini adalah suatu kewajiban bagi saya sebagai pejabat agama untuk menyampaikan. Disampaikan saja toh masih banyak kasus-kasus perkawinan, apalagi tidak disampaikan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, wal takum minkum ummatu yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya menyampaikan hal-hal yang baik atau ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau hal-hal yang tidak baik adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat manusia. Maka dari itu kami berdiri di hadapan bapak-bapak ini adalah kewajiban dan harus kami lakukan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ingat, istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram bersamanya dan dijadikan untukmu rasa kasih sayang di antara kamu. Maka yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ingat, bagi kaum yang berpikir, perkawinan tidaklah gampang, tidak semudah membalikan suatu telapak tangan, dan perkawinan bukanlah suatu permainan yang harus kita mainkan. Perkawinan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan, yang harus kita bina, dan yang harus tetap kita syukuri. Di dalam Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah. Dan barang siapa mengkufuri nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jangan kira bahwa azab nanti di akhirat ketika kita sudah meninggal, tapi di dunia pun akan diperlihatkan oleh Allah SWT karena bermain-main dalam pernikahan. Pernikahan adalah petunjuk dan pemberian dari Allah. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 selalu ditujukan di undangan, tapi kadang-kadang masyarakat tidak mau membaca itu. Yang pertama adalah kita mensyukuri bahwa kita diberikan oleh jodoh dari Allah adalah dari jenis kita sendiri. Maka kalau ada perkawinan, cerai, kawin, cerai, berarti dia tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Dianggap main-main. Ya. Kenapa tidak boleh cerai? Ya. Karena ini dari diri kita sendiri. Ya. Jodoh itu dari diri kita sendiri. Makanya jangan heran, saya orang Jawa kawin dengan orang Gorontalo. Ada juga orang Amerika kawin dengan orang Indonesia. Karena ini sudah kehendak Allah. Ya. Baru setetes air mani saja malaikat Jibril mengharap Allah, ya Allah, kalau seandainya ini diciptakan oleh Allah laki-laki, apa ada pasangannya? Apa kata Allah? Aku selalu menciptakan manusia selalu berpasang-pasangan. Jadi kita patut syukur. Fal yandurul insanu mimma khuliq khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wal tarayib. Dalam manusia harus memperhatikan dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sudah dijodohkan oleh Allah. Tugas kita adalah bagaimana jodoh itu kita pertahankan sampai dunia akhirat. Bukankah nanti cerai sudah hilang itu tugas kita? Iya. Masih ada tanggung jawab kita di akhirat. Aku godu halali bukan tolak. Perbuatan yang halal yang dibolehkan oleh Allah tapi dibenci. Tidak masuk di akal ya. Dihalalkan tapi kenapa dibenci? Artinya kalau boleh kita pertahankan, mari kita pertahankan. Itu artinya. Jangan karena boleh. Lalu kita pertahankan, jangan permasalahan kecil saja sudah cerai. Permasalahan kecil cerai. Kapan kita tidak mempunyai masalah di dunia ini? Di dunia ini adalah penuh dengan permasalahan. Bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita mengimplementasikan sehingga permasalahan itu kita selesaikan dengan cara yang baik. Maaf, saya dari pejabat agama sedikit agak karena ini adalah nanti ke depan. Dan ini adalah demi kita bersama. Demi keutuhan bersama. Demi cita-cita. Demi anak-anak kita nanti. Agar orang tua yang saling cinta mencintai, anak juga merasakan dia menjadi anak yang menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.
Kalau pertanyaan pastinya dijawab dengan jawaban yang begitu elastis, atau apakah kamu begini, jawabannya pasti begitu. Tapi ini ke depan dalam kehidupan sehari-hari kita harus mampu mengimplementasikan, bukan menjawab suatu pertanyaan. Pertanyaan gampang, jawaban juga gampang. Banyak jawaban, banyak juga pertanyaan. Yang kami tuntut adalah bagaimana kita nanti membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bagaimana kita mengimplementasikan, bagaimana kita akan mengembangkan ini perkawinan ini sehingga perkawinan itu mendapatkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita menyampaikan, ya, perkawinan cuma ada dua, perkawinan dengan baik dan perkawinan dengan tidak baik. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang didasari oleh iman dan takwa, seperti dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang terlambat dari ceramah, ketuk pintu 3 kali, tidak dibukakan oleh Siti Aisyah. Rasulullah tidur di depan pintu sampai pagi. Itulah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehebatan Rasulullah tidak ada, hanya akhlakul karimah. Kalau seandainya itu kita lakukan, ya, mudah-mudahan insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena kita harus menekan ego kita. Perkawinan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Kita satukan. Bagaimana caranya? Artinya kita harus mengalah. Kalau ada kesalahan sedikit, kita cepat mengalah, minta maaf. Otomatis pasangan kita juga kasihan dia sudah minta maaf. Yang akan berkembang ketika ada permasalahan kecil diperbesar-besarkan, atau mengeluh kepada kedua orang tua, sehingga kedua orang tua tidak mampu berbuat adil, tidak berbuat baik, sehingga menjadi melebar akhirnya. Bukan keluarga sakinah, tapi keluarga yang sakonah. Itu yang tidak perlu kita harapkan. Dan perkawinan yang kedua adalah perkawinan yang tidak baik. Perkawinan yang didasari oleh jabatan. Perkawinan yang didasari oleh materi. Man ra'atan lijalan itu ila dilan, wa man ra'atan lijalan itu ila fakron. Barang siapa, ya, perkawinan hanya karena niat harta, hanya karena jabatan, maka akan mendapatkan kehinaan. Dan barang siapa perkawinan hanya mengharapkan kekayaan, maka akan mendapatkan kemiskinan. Padahal kalau dipikir, kalau kaya tambah kaya, tapi enggak. Karena kekayaan dengan jabatan. Ini yang keberapa, Ibu Nena? 3, Pak. 3, ya. Ya mudah-mudahan ya itu sampai di sini. Siap. Kita berdoa, ya. Karena ini adalah cobaan manusia, itu perlu dicoba, ya. Mudah-mudahan Ibu Nenang dengan Bapak Noval. Artinya Pak? Tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah Rasul. Silakan Ibu Nenang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, silakan. Ibu, silakan Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Oke, ya. Kalau baca syahadat yang konsentrasi, tidak usah ragu-ragu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini diucapkan ketika kita di alam kandungan. Mungkin kita tidak tahu. Alastu birabbikum. Apakah engkau benar-benar melihat aku? Kata Allah. Kamu menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, aku melihat engkau. Sehingga lahir cengen. Jadi lahir di alam kandungan itu kalau tidak melihat Tuhan, tidak bisa melihat, tidak akan lahir ke dunia. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Sehingga akhir balik pun diingatkan kembali. Sehingga dalam pelaksanaan sholat sehari-hari 5 waktu itu diucapkan terus. Sehingga Rasulullah mengajari sholat kepada umatnya, sholatlah kepadamu seakan-akan engkau melihat Tuhan. Dan apabila kamu tidak mampu, yakinilah bahwa Tuhan itu ada. Diucapkan terus.
Dan apabila ini kita ucapkan setiap dalam sholat, insya Allah godaan-godaan untuk pernikahan ini tidak ada. Kalau kita betul-betul kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sholat adalah suatu bukti bahwa kita komunikasi dengan Allah, bahwa kita mengeluh sama Allah. Ya. Tidak ada di dunia ini yang mengeluh. Kalau mungkin orang lain mungkin ditambah-tambah, dikurang-kurang. Tapi mengeluhlah sama Allah, insya Allah akan Allah memberikan jalan keluar. Apapun yang terjadi di dunia ini, mengeluhlah sama Allah. Jangan mengeluh kepada orang lain, apalagi dukun ya. Salah sedikit mengeluh kepada dukun, kemusyrikan ya, dosa yang tidak bisa diampuni Allah, cuma musyrik dengan kafir. Ya. Kalau yang lain masih Allah ampuni, tapi dua itu menyembah selain Allah. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, coba saudari ucapkan rukun Islam dari Ibu Nena. Silakan. Rukun Islam ada 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, berpuasa, berzakat, naik haji bila mampu. Ya. Bapak silakan Pak. Rukun Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat 5 waktu, yang ketiga berpuasa, yang keempat berzakat, yang kelima naik haji ketika mampu. Oke. Pak Rizky silakan. Mengerjakan sholat 5 waktu, Iya. Puasa. membayar zakat, Iya. Puasa. berpuasa, menunaikan ibadah haji berjamaah. Oke ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Dan saya tidak akan terangkan semua, hanya mengerjakan sholat yang perlu kita kupas. Ya. Mengerjakan sholat ya. Nah, sholat ini wajib bagi kita semua. Ya. Allah Wasallam pernah ditanya, bagaimana kita caranya hidup di dunia ini selamat, hidup di akhirat pun selamat. Bagaimana caranya hidup di dunia ini kita happy, di akhirat pun happy. Di dunia wal akhirah happy terus. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW menjawab, Ahyul amal Allah. Lakukanlah amalan di dunia yang dicintai oleh Allah. Lantas ditanya lagi, ya Rasul, amalan apa yang dicintai oleh Allah di dunia ini? Yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan penyidikan, dalam keadaan penangkapan, kita harus sholat. As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Sholat cuma 5 menit. Tepat waktu. Kalau seandainya istrinya di luar dan telepon, mak, sholat mak doakan saya. Atau pak, sholat pak doakan saya. Komunikasi. Hidup ini bisa aman apabila kita komunikasi. Apabila tidak aman, ya tidak komunikasi. Komunikasi. Apapun yang terjadi kita komunikasikan. Kita sinkronkan sehingga menjadi satu. Yang kedua, apa yang menjadi bahagia ini? Perbuatan apa yang membuat yang dicintai oleh Allah ini? Yang pertama adalah, yang kedua adalah wabirul walidain, mencintai kedua orang tua. Mencintai, membahagiakan kedua orang tua. Ridallahi ridha walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Maka kalau masih ada orang tua, kita minta petunjuk, kita sungkeman, kita minta petunjuk pernikahan ini kepada kedua orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan di dunia. Ya. Yang ketiga adalah wal jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad bukan berperang. Ya. Jihadnya Ibu Nenang adalah calonnya Nenang memberikan nafkah, semua nafkah diberikan kepada istri dan anak. Itu adalah jihad yang luar biasa. Bukan jihad di Afghanistan sana, bukan. Ya. Itulah jihad di depan mata. Ya. Perkawinan adalah lumbung ibadah, lumbung pahala. Jadi kalau memang ingin dapat pahala di akhirat banyak nanti, marilah kita bina kerukunan rumah tangga ini dengan sakinah mawaddah dan warahmah. Tidak perlu kita cari pahala di luar sana, di masjid sana tidak perlu. Ya. Di dalam keluarga saja kita banyak pahala-pahala kalau kita mau. Istri tidur, kita tidurin, ya, kita kipasin. Itu jihad paling luar biasa pahalanya.
Jangan baugel lagi, nah, malah ditanya begitu. Pesannya sudah tidak baik lagi ya. Kita cipik ya. Ini kita praktekkan. Saya biar sudah 25 tahun saya lakukan itu. Kalau tidak percaya tanya istri saya. Ya. Jangan tanya kepada saya, kalau tanya saya bohong. Tanya istri saya saja. Nanti kalau arisan tanya bagaimana Pak Kasbah. Sekiranya itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi kita. Kita tahu banyak ini hal-hal yang perlu dilakukan ini dalam menjalankan kepolisian ini, dibarengi dengan hal-hal yang artinya masalah-masalah pribadi. Sekiranya itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Jangan disimpan-simpan, jangan dipendam-pendam atau diselesaikan secara diam-diam, namun laporkan segera kepada Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Sidang yang diwakili bagian dari Sumda, para pimpinan Satker, para dari pemuka agama dan dari Provos, keluarga calon pembelai berdua, pengurus cabang Gorontalo Kota yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin pertama-tama saya akan menanyakan perwakilan dari keluarga Pak Rizky, bisa angkat tangan? Orang tuanya Pak? Orang tuanya? Ayah kandungnya? Ibu kandungnya. Perwakilan dari Ibu Friska? Ibunya? Ibu kandungnya? Omnya. Perwakilan dari Bu Nenang? Apanya? Adik kandung, Bu. Adik kandung. Ya. Perwakilan dari Pak Novan? Kakak kandung. Ya. Alhamdulillah, berarti ini ya sekandung semua ya ini ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan ke Bu Friska ini lebih mendasar. Gimana Bu Friska? Sudah mantap? Iya, mantap. Kali ini sudah mantap? Iya. Pak Rizky sudah meyakinkan? Sudah, Bu. Gimana caranya kemarin meyakinkan? Dengan komunikasi. Dengan rayuan ya Pak Rizky. Dengan gimana Pak Rizky meyakinkannya? Dengan kalimat-kalimat yang cuman dan perbuatan juga, Bu. Jadi cuman kalimat-kalimat saja. Maksudnya saya barangi dengan perbuatan. Ibu Caca, apa yang akhirnya memantapkan Ibu Caca untuk hadir di sidang Wanjak pada siang hari ini? Apa yang memantapkan? Karena sudah yakin, Bu, dengan Pak Rizky. Ya. Bahwa Pak Rizky adalah jodohnya Bu Caca yang diberikan Allah. Sudah sholat istighfar? Iya, sudah. Terus apa yang ditunjukkan? Apa yang jawaban dari sholatnya Ibu Caca? Jawabannya Pak Rizky adalah jodoh saya, insya Allah. Benar itu? Iya. Soalnya saya sholat istiqoroh saya tidak ditunjukkan setelah berhari-hari saya sholat istiqoroh, saya tidak ditunjukkan jawabannya siapa. Saat itu saya bimbang antara milih ini atau milih ini saat itu. Benar ini, aku tidak menunjukkan jawabannya sama saya. Ditunjukkan lewat mimpi, Bu. Mimpinya selalu keluar Pak Rizky, Bu. Jadi gitu. Berarti mungkin Pak Rizky memang sudah jodoh saya. Pak Rizky terus ya? Apa karena berantem sebelumnya? Pak Rizky terus. Gimana ibunya Bu Caca gimana Ibu? Kan baru kenal 2 bulan ini Bu, 2 bulan apa 3 bulan? 2 bulan lebih. Dalam 3, gimana Ibu? Sudah setuju? Iya. Sudah tahu sifatnya Pak Rizky? Belum? Baik dan buruknya sudah tahu? Kelemahan dan kekurangannya tidak tahu. Nanti ya saya harapkan ini benar-benar sudah mantap ya. Iya, Bu.
nggak kayak kemarin-kemarin lagi ya, sudah mantap ya. Kalau orang ibunya Pak Rizky, orang tuanya gimana Pak? Alhamdulillah. Setuju banget ya Pak ya. Calon mantunya sudah kerja ya Pak ya, pegawai negeri. Minimal kita melihat anak saya di jalan yang tidak dilarang kita sudah masuk. Ibunya gimana Bu? Ibunya Bu Rizky lega, akhirnya menikah ya Bu ya. Syukur. Oke, mewakili Ibu Ketua Bayangkari, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya harap dijawab dengan sesadar-sadarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sejujur-jujurnya. Pertama, untuk kedua calon istri dan calon suami, saudara akan menikah dengan anggota Polri, apakah telah diperhitungkan dengan seksama dan tidak menyesal di kemudian hari? Jelaskan. Untuk Ibu Caca? Iya, sudah diperhitungkan dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Tidak akan menyesal. Untuk Pak Noval? Sudah diperhitungkan bukan tidak akan menyesal di kemudian hari. Ya, kemarin kan Ibu Ketua kayaknya sudah ini, Bu Nenang sama Pak Noval ini sudah mantap ini, jadi sudah benar-benar. Semoga ini yang terakhir ya Bu Nenang ya. Pertanyaan yang kedua, apakah saudari siap menjadi suami atau istri dari anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya berpindah-pindah tempat? Dan apakah saudari siap menanggung segala resikonya? Siap. Jadi misalnya kalau Pak Rizky pindah di Jawa, gimana Bu Caca? Insya Allah akan mengikuti suami. Mengikuti suami. Kerjanya di mana kemarin? Di Bang Sulut. Bang Sulut ya. Kalau di Jawa ada nggak Bang? Nggak ada. Yang nggak ada ya. Berarti hanya untuk daerah saja ya itu ya. Manado Gorontalo. Manado Gorontalo. Cuman Manado Gorontalo. Kalau di Jawa tidak ada ya. Iya, ada Bang Jatim, ada Bang Jatim. Mungkin bisa nggak masuk ke situ? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Ini statusnya bukan pegawai negeri ya. Tapi sudah pegawai tetap ya. Iya. Pak Novan, gimana Pak? Saya ulangi pertanyaannya ya Pak ya. Apakah saudara siap menjadi suami dari anggota Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya berpindah-pindah tempat? Dan apakah saudara siap menanggung segala resikonya? Siap Bu. Siap mengikuti Bu Nenang dimanapun ya Pak ya. Terus untuk pekerjaannya Pak Novan gimana nanti? Saya kan tidak freelance Bu, tidak terikat. Oh tidak terikat. Pertanyaan ketiga, apakah rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh kedua orang tua saudari? Bila sudah, jelaskan bagaimana tanggapan kedua orang tua atas pernikahan saudara-saudari. Orang tua setuju dan mendukung, Bu. Setuju dan mendukung. Siap. Pertanyaan keempat, setelah saudari menjadi istri atau suami anggota Polri, apakah saudara bersedia mengikuti dimanapun suami atau istri bertugas? Ya. Siap. Siap. Apabila saudara-saudari selaku pegawai negeri atau wira swasta yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sangat menguntungkan ya, pekerjaannya ini sangat menguntungkan. Kemudian suami atau istri pindah tempat tugas ke wilayah lain, apakah hal ini tidak merugikan saudara? Insya Allah tidak. Oke, pertanyaan sudah dijawab semuanya, kelima-limanya. Saya ada satu mandat lagi dari Ibu Ketua, masalah sosmed. Saya harapkan nanti bayangkari saya, terutama bayangkari cabang Polres Gorontalo Kota maupun suaminya bijak dalam bersosmed. Ya. Atau artinya bijak dalam bersosmed ya. Tidak men-share hal-hal yang negatif, yang bersifat hoax, ataupun berkata-kata itu harus yang santun, yang sopan. Kalau perlu
dalam sosmed itu tunjukkan sisi-sisi yang positif-positif dari kegiatan-kegiatan Bayangkari kita saat kita arisan, ataupun Pak Novan ya karena bentar lagi menjadi suami dari anggota Polri juga harus menjaga nama baik institusi Polri ya Pak ya. Itu juga dengan Ibu Caca harus menjaga nama baik institusi Polri dan menjaga nama baik Bayangkari kita. Itu saja. Terus ada tambahan lagi, setiap istri dari anggota Polri harus mempunyai KPI. Nanti diurus ya Pak Rizky ya. Siap, Bu. Kalau untuk suami apa ya? Ada, Bu, Ada KPS. nggak? Ada ya, ada ya. KPS Bu. Kartu penunjuk suami. Ada juga ya. Kalau masalahnya saya belum pernah kepingin pernah. Ada Bu KPS. Nanti segera diurus ya. Siap, Bu. Karena ini penting banget. Arisan kita juga harus ada ini. Setiap Siap. kita datang arisan harus ditunjukkan ini. Siap, Bu. Karena jangan sampai yang datang istri-istri yang lain. Iya. Sorry. Iya. Bodong. Jangan sampai yang datang bodong. Mungkin itu saja. Nanti mungkin ada tambahan dari Ketua Seksi Ekonomi dan Ketua Seksi Kebudayaan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari ekonomi menjual atribut Bayangkari dan kelengkapannya. Atribut ini karena saya lihat ibunya nanti juga banyak dalam Bayangkari karena kita ada suatu instansi yang istilahnya kita itu ada aturan mengikat, jadi kita tidak boleh bikin baju yang istilahnya suka-suka kita. Jadi di sini saya mau jelaskan cara bikin baju PSH. Baju PSH ini baju seragam harian yang dipakai waktu kita ikut pertemuan rutin, ikut kenaikan pangkat suami. Jadi cara menjahit kalau kita nanti berpakaian hijab, mohon maaf saya berdiri Bu. Bentuk model kitnya kita lurus begini. Dengan kancing ada 5 dan lencana sebelah kiri. Kita juga nanti ada name tag. Name tag ini nama kecil kita dan di belakang nama suami, nama belakang suami. Kenapa di belakang nama suami? Karena kita kan sudah menikah dengan anggota Polri, jadi nanti bukan nama marga kita, bukan namanya marga ibu, jadi yang di belakang sudah pakai nama suami. Dan di sini juga ada PSU. PSU ini jas, PSU ini jas nanti dipakai kalau suaminya upacara kenaikan pangkat. Dan upacara kenaikan pangkat sekarang di Polres Gorontalo Kota diwajibkan datang pasangannya kan Pak. Jadi harus juga dijahit, siapa tahu akhir tahun suaminya UKP kan. Ada juga pakaian seragam hamil. Seandainya ibu belum calon pengantin belum sempat menjahit yang baju PSH, tapi alhamdulillah sudah dikasih rezeki hamil, nanti cara menjahitnya yang begini. Kan kalau seragam hamil insya Allah anak cuma bukan 1, 2 kan. Jadi kita harus punya cadangan baju PSH hamil. Nanti kopnya untuk kop hamil, tenutnya ini nanti di sini dia melebar, jadi nggak kayak begini. Dan nggak boleh juga nanti kalau seandainya sudah hamil, ini kita sering kasih teguran, mungkin dari nanti juga mungkin dari kami Satpum atau Ibu Ketua Ranting akan kasih penjelasan lebih lanjut. Kalau baju hamil itu nanti seandainya ibunya hamil, kalau ke kantor Bayangkari ikut arisan jangan pernah pakai gamis yang baju Bayangkari kita dipakai blazer, karena itu tidak ada aturannya. Jadi aturan baju hamil sudah ada di sini Bu. Jadi nanti jangan contoh pakaian yang salah, karena kalau sudah contoh pakaian salah tetap kalau ketemu kami di arisan cabang kita suruh ganti. Jadi di sini sudah ada contoh PSH yang baju biasa, PSH hamil serta PSU. Name tag nanti untuk pengambilan di sini kami sudah sediakan satu set. Siap, tidak keberatan.
kebetulan ada pertemuan rutin arisan, jadi diharapkan kebetulan salam istri menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. lalu calon ibu siap. Kemudian kalau pakai 13, 14, rapel. Suami sudah tidak bisa ikut lagi karena sudah ada grupnya. Terbuka Bu, tidak ada yang ditutup-tutup Bu. Saya yang menyampaikan istri. Harus terbuka. Enggak ya. Jadi ikut grup itu untuk diambil sisi positifnya. Jadi setiap kegiatan itu tahu semua. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang negatif dari grup itu, jangan diambil ini, ambil sisi positifnya aja pokoknya dari setiap kegiatan itu. Ya. Sekian dari Bayangkari. Saya kembalikan lagi pada ketua sidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua. Tanya, istri punya laksana pakaian. Suami laksana pakaian istri. Jadi untuk kami dalam kami pribadi kami jaga itu. Kita pegang saja itu. Istri laksana pakaian suami. Jangan membuka aib, ya. Jangan buka aib suami. Begitu. Jangan buka aib istri. Kita pahami. Jadi kalau laksana pakaian berarti saling menjaga. Kalau kita sudah berani membuka aib kekurangan di antara kita masing-masing, maka perang akan jadi. Jadi kita jaga, mudah-mudahan kita mengerti masing-masing punya kekurangan, kelebihan, karena kita sudah mengakui bahwa pakaian berarti ya, menutupi. Ya. Jadi jangan sekali-sekali membuka kekurangan meskipun hanya kecil, kekurangan istri maupun kekurangan suami. Nanti itu akan memicu permasalahan yang lebih besar, dan nantinya kita juga akan repot, akan masuk ke Bayangkari, akan masuk ke kedinasan. Jadi yang kecil kita jaga, kita bina. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Ya, demikian untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita yang hadir, pribadi maupun sekalian. Kita tutup dengan doa supaya ada berkat. Pak Ustadz kira-kira bisa bikin doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli salatan hamida wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhamu bil ghad wa tanfariju bihil qurab wa tuddu bihil qawaid wa tunalu bir rawaid wa husnul khawatim wa tasqal ghamam bi wajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi adali kulli ma umira. Allahumma inna nas'aluka aslamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakharatil maut wa nazarin nar wal wahida hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapan